Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online lesson Owan. Apa kabar hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar kelas 5 tema 7 di subtema 1 peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Di pembelajaran 5 kita akan belajar bahasa Indonesia, IPA dan SPDP di halaman 59 sampai dengan 69. Peristiwa Sumpah Pemuda 1928 memberi dampak yang sangat besar terhadap perjuangan pergerakan nasional. Adik-adik boleh baca dengan bacaan dengan judul Dampak Peristiwa Sumpah Pemuda ini. Bisa di-pause dulu videonya atau boleh baca dari buku adik-adik ya. Kemudian kita akan mendiskusikan dengan teman sebangku teks di atas, kemudian buatlah ulasan mengenai bacaan tersebut. Nah, ada yang pertama adalah judul teks, yaitu dampak peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Bagian yang paling menarik, sejak peristiwa Sumpah Pemuda 1928, dunia dikejutkan oleh kemampuan dan kebulatan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu padu dalam sebuah ikatan kebangsaan. Informasi pentingnya ada 4 poin. Yang pertama, pada tanggal 28 Oktober 1928 terbentuk tekad untuk bersatu dalam ikrar Sumpah Pemuda. Yang kedua, sejak peristiwa Sumpah Pemuda 1928 timbul kebulatan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu padu dalam sebuah ikatan kebangsaan. Yang ketiga, peristiwa Sumpah Pemuda 1928 berpengaruh sangat besar bagi organisasi pergerakan. Yang keempat, organisasi Sumpah Pemuda menegaskan rasa senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa. Pendapat saya tentang teks ini, saya sangat setuju bahwa Sumpah Pemuda memberikan dampak yang sangat besar bagi perjuangan bangsa Indonesia dalam melepaskan diri dari penjajahan bangsa asing. Saya menyarankan teks ini karena berisi informasi yang sangat penting tentang pengaruh Sumpah Pemuda terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Kemudian berikutnya, pahami bacaan di atas, tuliskan informasi penting dalam bacaan ke dalam kolom berikut ini. Yaitu yang pertama, ada 3 ya kolomnya ya. Yang pertama, sejak peristiwa Sumpah Pemuda 1928, timbul kebulatan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu padu dalam sebuah ikatan kebangsaan. Yang kedua, peristiwa Sumpah Pemuda 1928 berpengaruh sangat besar bagi organisasi pergerakan. Yang ketiga, peristiwa Sumpah Pemuda menegaskan rasa senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa. Kemudian kita ada lagu di sini judulnya Indonesia Raya. Boleh adik-adik nyanyikan, ditunggu arahan dari Bapak Ibu guru ya. Kemudian ini juga ada yang stansa 2 dan stansa 3. Nah, setelah bernyanyi, jawab pertanyaan ini ya. Nah, ini akan kita jawab bersama-sama. Nomor 1, apa yang kamu rasakan saat menyanyikan lagu Indonesia Raya? Terharu ya adik-adik karena perjuangan para pahlawan yang tanpa henti berjuang untuk negara kita Indonesia agar sehingga negara kita tidak lagi dikuasai oleh negara lain. Yang kedua, bagaimanakah nada dan tempo lagu Indonesia Raya? Nah, ini dinyanyikan dengan nada do sama dengan G dengan birama 4/4. Con bravura artinya adalah lagu tersebut dibawakan dengan semangat bergelora. Apakah lirik lagu Indonesia Raya mencerminkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan? Jelaskan. Indonesia Raya dan Sumpah Pemuda yang waktu itu didukung pula oleh golongan Tionghoa dan Arab membawa persatuan Indonesia. Indonesia yang subur, makmur, tentram, dan damai. Lalu kemudian jelaskan isi lagu tersebut dengan kata-katamu sendiri, tuliskan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Perhatikan menggunakan kata-kata baku, perhatikan pula menggunakan tanda baca yang benar. Tuliskan di kotak berikut ini ya. Nah, yang pertama stansa 1. Terdapat kalimat marilah kita berseru Indonesia bersatu. Dalam kalimat ini terdapat makna penyemangat dan seruan bagi Indonesia yang saat itu belum merdeka. Pada stansa kedua terdapat kalimat marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Makna yang mendalam terkandung di dalam lirik tersebut, di mana makna landasan spiritual yang selalu mendoakan Indonesia yang bahagia.
Lalu di stansa 3 terdapat sumpah dan amanat agraria yang diselipkan di dalam lirik lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Sumpah setia terucap dalam lirik Marilah Kita Berjanji Indonesia Abadi. Sedangkan amanat agrarian terdapat dalam lirik yang berbunyi Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Nah, berikutnya ini suasana hening ya dan hikmat ketika lagu Indonesia Raya dinyanyikan pada peristiwa Sumpah Pemuda. Terlihat W.R. Supratman dengan gesekan biolanya mengumandangkan lalu lagu Indonesia Raya ya. Nah, sementara pengurus yang terdiri atas 6 orang pemuda dan semua peserta dengan penuh khidmat turut mendengarkan. Nah, ini ada berikutnya bacaan judulnya Peristiwa Mengembun dan Menyublim. Boleh dibaca dahulu ya. Ada gambarnya juga nih. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan berikutnya. Yang pertama, jelaskan bagan perubahan wujud benda di atas dengan lengkap berdasarkan pengamatanmu sebelumnya dan bacaan yang kamu miliki. Mencair dari yang ini ya adik-adik ya. Mencair merupakan peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi cair, sedangkan membeku adalah peristiwa perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Mengkristal adalah peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi padat, sedangkan menguap adalah peristiwa perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Menyublim adalah peristiwa perubahan zat dari padat menjadi gas, sedangkan mengembun adalah peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi cair. Kemudian yang nomor 2, jelaskan perbedaan antara peristiwa mengembun dan menyublim. Pada peristiwa menyublim, zat membutuhkan kalor, sedangkan pada peristiwa mengembun, zat melepaskan kalor. Mengembun terjadi pada benda gas, sedangkan menyublim terjadi pada benda padat. Yang ketiga, jelaskan perbedaan antara peristiwa mengembun dan disposisi. Mengembun merupakan perubahan wujud suatu benda dari gas menjadi cair, sedangkan deposisi merupakan perubahan wujud suatu benda dari gas menjadi padat. Ini disposisi ya adik-adik ya, disposisi. Yang keempat, jelaskan perbedaan antara peristiwa menyublim dan mengkristal. Menyublim merupakan perubahan wujud suatu benda dari padat menjadi gas, sedangkan mengkristal merupakan perubahan wujud suatu benda dari gas menjadi padat. Ya, mengkristal sama artinya dengan disposisi. Kemudian nomor 5, apa saja yang menyebabkan terjadinya peristiwa mengembun, menyublim, dan mengkristal? Mengembun disebabkan penurunan suhu atau pelepasan panas menyebabkan gas berubah menjadi cair, yang biasa kita lihat di kaca jendela saat pagi hari. Menyublim disebabkan peningkatan suhu benda padat sehingga berubah menjadi gas. Contohnya kapur barus yang ditaruh di lemari lama-kelamaan akan habis. Lalu mengkristal disebabkan oleh penurunan suhu atau pelepasan panas yang dialami benda tersebut. Contohnya adalah uap air yang berubah menjadi salju. Yang keenam, peristiwa sehari-hari apa sajakah yang menunjukkan terjadinya peristiwa mengembun? Jelaskan. Nah, mengembun adalah perubahan wujud zat dari gas menjadi cair. Beberapa contoh peristiwanya antara lain titik-titik embun di pagi hari dan butiran air di bagian luar gelas yang berisi es. Yang ketujuh, peristiwa sehari-hari apa saja yang menunjukkan peristiwa menyublim? Nah, menyublim adalah peristiwa perubahan zat padat menjadi gas atau sebaliknya, ya, atau gas menjadi padat. Nah, contoh peristiwanya adalah kamper, ya, dia berubah dari padat menjadi gas. Ini bisa kita rasakan dengan adanya bau kamper. Proses pembuatan es kering juga merupakan contoh peristiwa menyublim. Kemudian berikutnya bersama teman, rancanglah percobaan untuk menunjukkan terjadinya peristiwa mengembun dan menyublim. Siapkan alat-alatnya, ikuti tahapannya. Nah, seperti ini ya. Boleh nanti digambarkan juga tiap tahapannya. Kita lihat jawabannya di sebelah kanan. Yang pertama, tujuannya adalah untuk mengamati perubahan wujud benda. Alat-alatnya adalah 4 buah batu bata untuk membuat tungku sederhana, 1 buah lilin, 1 buah kaleng bekas susu, 5 butir kapur barus ukuran kecil, 1/5 bagian kaleng pasir kecil, piring aluminium, dan es batu. Cara kerjanya yang pertama, tumpuk batu bata menjadi 2 tingkat untuk dijadikan tungku sederhana.
Letakkan lilin di tengah tungku lalu nyalakan lilin. Isi kaleng bekas susu dengan pasir lalu masukkan kapur barus. Letakkan kaleng bekas susu tersebut di atas tungku. Nah, piring aluminium di atas kaleng susu lalu letakkan beberapa butir es batu. Diamkan selama 10 menit. Ya, yang ini bagian es batu, ya. Kemudian ini campuran kapur barus dan pasir. Nah, ini tadi pemanas spiritus atau bisa juga tadi batu bata ya. Nah, bagian pengamatan, amati perubahan yang terjadi pada kapur baru setelah 10 menit. Angkatlah piring aluminium dari atas kaleng, lalu perhatikan apa yang terjadi di dasar piring. Setelah 10 menit besi dibuka, tuang es batu ke dalam gelas. Lihat apa yang terjadi pada dasar piring. Terdapat kristal-kristal di dasar piring yang digunakan untuk menutup kaleng. Di dalam kaleng hanya terdapat pasir saja. Kapur barus yang tadi diletakkan menghilang. Pada dinding-dinding kaleng juga terdapat kristal-kristal yang berbau kapur barus. Jadi kapur barus tadi dipanaskan mengalami proses penyubliman dan pada saat gas menyentuh piring yang dingin, gas berubah menjadi kristal di dasar piring dan dinding kaleng. Dari percobaan di atas kita juga dapat menemukan dasar kaleng mengalami penggelapan warna karena adanya hangus. Ya, hangus tersebut termasuk hasil dari perubahan wujud benda gas menjadi padat atau mengkristal. Ini cukup panjang ya adik-adik ya, karena ini mendeskripsikan percobaan. Kalau dirasa terlalu banyak, boleh adik-adik singkat sedikit. Selain itu, piring yang diberikan es di atasnya di sekeliling dasarnya terdapat embun-embun yang berasal dari gas yang menyentuh dasar piring. Sehingga menjadi embun, peristiwa itu disebut mengembun, yaitu perubahan wujud benda gas menjadi cair. Setelah melakukan percobaan, ya, nah setelah melakukan percobaan di atas kesimpulannya ya pada percobaan di atas menunjukkan salah satu contoh peristiwa menyublim atau perubahan wujud dari padat menjadi gas. Kapur barus yang tadi dipanaskan mengalami proses penyubliman pada saat gas menyentuh piring yang dingin, ya. Dan dia berubah menjadi kristal-kristal. Yang nomor 6, buatlah sebuah poster seperti ini. Nah, ini Karina sudah buatkan posternya, silakan nanti boleh di capture ya adik-adik. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.